selamat malam. Selamat malam. Saya Silakan Bu. saya boleh tanya, Oh ya gimana silakan. saya pusing dengan anak saya yang otaknya Islam terus gimana ya? Gak ngerti, saya bingung. Maksudnya bagaimana Bu? Dia dari tahun kemarin dia semenjak SMP udah terbukti dia sholat segala macam. Saya pindahin sekolah Kristen masih kayak gitu udah setahun nih. Saya nggak ngerti caranya, udah saya sabar, udah bawa ke pendeta segala macam, saya udah berdoa Tuhan kok belum dijawab. Saya nggak ngerti ya kenapa ya. Lingkungannya teman-temannya banyak yang begitu atau gimana? Justru itu dulu waktu SD nggak begitu, dia orangnya introvert. Pas SMP saya pikir ya, saya kan bekerja suami istri, saya pikir nyaman seperti abangnya tahu dia agama Kristen. Dia ternyata di lingkungan SMP itu, dia karena SMP negeri dia sholat di sekolahan, di musola gini, terbukti teman-teman Kristennya negor saya. Saya pikir saya nggak percaya dulu karena itu omongan orang. Abangnya lihat sendiri di rumah dia gelar pakai apa sajadahnya tuh ulos, kita kan Batak, di videoin ke saya kerja dia sholat. Saya pikir ini bercanda kali. Saya bawa pendeta, yang pendeta ini dari Islam tuh Kristen, ternyata bener dia apa semua. Saya kan stres jadinya sampai sekarang. Saya nggak ngerti kayak gimana caranya menghadapi ini. Saya udah sampai ke psikolog, saya bawa anak saya katanya nggak gila, tapi kok kayak gini. Hmm. Laki-laki atau perempuan anaknya? Laki-laki 14 Hmm. tahun, sekarang aja dia lagi pergi nggak tahu kemana, ke masjid kemana, saya cariin nggak ketemu. Saya nggak ngerti lagi, saya udah kayak, oh Tuhan gini banget sih. Kehidupan saya kayak gini banget, karena saya nggak pernah macam-macam dalam hidup dari kecil sampai sekarang. Saya nggak ngerti lagi. Hmm. Pesan saya adalah coba pelan-pelan disampaikan sama anaknya. Jangan berhenti. Saya tahu dia pasti terpengaruh dengan lingkungannya. Ada orang-orang yang membuat dia nyaman dalam keadaan yang seperti itu. Mungkin bisa saja kurang kontrol dari orang tua yang pada akhirnya membuat anak itu terjerumus pada hal seperti itu, atau juga mereka tidak menekankan nilai-nilai kekristenan sama anak itu. Jadi kita pun harus mengevaluasi diri. Kita ajarin nggak dia nilai-nilai Kristen? Kita kasih tahu nggak dia mengapa harus pilih Tuhan? Kita kasih tahu nggak kepada dia apa keunikan Kristus? Kita kasih tahu nggak dia kenapa kamu harus percaya Tuhan? Jadi ketika dia menyimpang dan menyeleweng, kita harus perlu melihat ke diri kita sendiri. Kenapa anak itu jadi begitu? Apakah memang lingkungannya yang demikian atau bagaimana? Ya, jadi lihatlah hal itu sebagai sebuah batu loncatan untuk mengevaluasi kembali. Jadi kalau dia sudah terlanjur, tapi gimana udah terlanjur begitu gitu ya, itu anak masih 14 tahun, masih labil-labilnya. Saya pernah juga di posisi itu. Tapi luar biasa, 1 tahun ini dia selalu, saya 1 tahun ini saya digebukin, badan saya biru. Terus udah gitu dia selalu kafir kafir, Alkitab kami dibakar pernah. Saya sampai aduh saya nggak kuat, ibu pendeta bawa kemana ini. Saya bilang gitu, nggak kuat saya kayak gini. Kalau bapaknya udah buang aja, dia buang ke laut ke sana kemana, bapaknya selalu kayak gitu. Saya tuh kayak kayak yang serba salah di sini sebenarnya. Saya kalau saya kayaknya nggak, kayak saya bilang nggak kuat saya kayak gini, saya bilang. Ya. Kalau boleh dia didoakan aja sama Tuhan atau didoakan sama pendeta atau minta pelepasan ya, biar kuasa-kuasa gelap yang kan Anda melihat ya, mungkin Anda sudah tahu dia dengan mengganti imannya begitu, atau mungkin belajar iman yang Anda maksud, dia menjadi kasar, tidak ada kasih dalam hidupnya, dia menjadi frontal, bahkan orang tuanya diperlakukan dengan tidak wajar. Itu buah-buah pengajaran setan. Jadi Anda tahu bahwa itu adalah setan. Dia sedang dibawa kuasa setan dengan belajar pengajaran yang dari hal-hal itu. Memang iya Jadi sih, iya emang, waktu kejadian ini dia kok kayak orang kayak kesurupan gitu ya. Dia kadang-kadang orang lagi, waktu jam kemarin itu kan bulan puasa, loh kok dia tiba-tiba kabur dari pintu belakang, dia pergi ke musola, dia bilang udah sholat, ketawa lagi udah kayak apa, saya pikir dia anak kenapa kok kayak gitu. Saya udah psikolog semua udah saya bawa, nggak ada gilanya, saya sampai pusing kenapa ini anak. saran saya itu hanya bisa mendoakan dia. Jadi doakan dia dengan sungguh-sungguh, lalu ajarkan hal-hal yang baik. Nanti di dalam kelabilannya dia sendiri akan mengerti. Karena begini, hanya Tuhan di dalam rohnya dia akan memberi dia pengertian. Tapi jangan lupa, kita juga harus turut andil di dalam. Karena Roh Kudus itu memakai kita untuk menyadarkan itu anak. Tapi jangan diperlakukan dengan kasar, jangan diperlakukan dengan tidak baik. Karena dengan begitu, si anak itu nanti malah lebih frontal. Tapi berbelas kasih lah sama anak itu, karena dia jadi brutal, dia jadi liar begitu, itu karena memang dia
mengikuti pengajaran yang tidak seharusnya dia ikuti. Dan dalam hal itulah Anda harus berbelas kasih sama dia. Itu ya. Iya. Doakan selalu ya Bu ya. Iya. Doa orang benar, Rasul Yakobus berkata, doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Ya. Jadi jangan lupa berdoa. Atau itu bisa saja cara Tuhan untuk membuat ibu semakin dekat dengan Tuhan. Atau mungkin itu bisa teguran Tuhan untuk membuat ibu semakin mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada keluarga dan anak kita. Tuhan bisa lakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi tetap doakan yang terbaik, doakan yang benar bagi keluarga dan anak-anak ya. Makasih ya Lia untuk supportnya untuk itu. Semangat selalu ya Bu ya, kita bantu doa ya. Nama anaknya siapa? Nama anak saya Immanuel Bintang Sihotang. Oke, Immanuel ya. Oke. Namanya sih bagus ya. Oke, gak apa-apa. Ya, semangat selalu ya. Iya. Iya. Makasih. Jangan lupa doakan selalu sama Tuhan. Oke? Iya. Terima kasih. Oke, Kak. Silakan Store Diono. Selamat malam. Halo? Selamat malam. Terima kasih ya Kak sudah menerima ini. Oh ya, Enggak, aku cuma mau nonton sih. Gak ada yang mau bilang apa-apa, cuma mau nonton aja. Oke, kalau nonton di bawah ya. Kita lanjut ke atas. Ya. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, layarnya di tap biar dia kuat. Ya. Saya nggak minta Anda kirim koin, saya hanya minta Anda tap-tap layar aja. Biar roomnya kuat. Ya, kita lanjut ya. Ini siapa ini? Silakan Janini. Malam. Oh iya, selamat malam Kak. Ya, malam. Silakan Pak, ada yang mau tanya? Baik, nama saya Janini, saya dari Timur Leste Pak. Oke, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Saya ingin tanyakan waktu Israel dulu masih perjanjian lama kan mereka kan masih taat hukum Tauratnya. Betul? Ya, tapi sekarang di perjanjian baru itu kan Yesus juga taat juga di hukum Taurat. Terus kenapa waktu kita sudah Kristen yang sudah ikut Tuhan Yesus, kenapa kita tidak ikut hukum Taurat lagi? Ada satu lagi gereja yang namanya Misianik Kristen. Mereka percaya Yesus tapi masih taat yang hukum Taurat itu. Itu aja saja. Oke, kenapa orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat? Ya, kita baca apa itu hukum Taurat sebenarnya. Apa sih esensi Taurat itu sehingga itu ada? Dimingat dulu ya. Oke. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25 dikatakan begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita untuk menjemput kasih karunia, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat itu untuk memberikan kita gambaran bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa menurut hukum Taurat, yang dengan keberdosaan kita itu, kita sadar dan kita mengaku bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali karena kasih karunia Tuhan. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun kepada kita untuk menjemput kasih karunia. Hukum Taurat itu mendakwa kita, hukum Taurat itu menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang harus dihukum mati oleh karena dosa kita. Yang dengan demikian kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk lepas dari semua dan sanksi hukuman itu. Nah, dari hal itulah Tuhan mau memberitahu bahwa di suatu masa anak tunggalku akan kuberikan sebagai tanda kasih karuniaku. Yohanes 3 ayat 16. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita, penuntun untuk menjemput kasih karunia itu. Hukum Taurat adalah cermin, agar di dalam cermin itu kita sadar, kita orang berdosa, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali oleh karena kasih karunia Tuhan. Makanya dikatakan, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat.
Jadi kita nggak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat karena kasih karunia di dalam iman sudah dinyatakan. Nah lalu Elia, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Mengapa dia melakukan hukum Taurat? Tentu saja dia melakukan hukum Taurat. Kenapa? Agar ketidakberdosaannya Tuhan Yesus di dalam hukum Taurat menunjukkan bahwa dia adalah yang sempurna. Hukum Taurat menunjukkan bahwa Yesus adalah tidak berdosa. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 ya, Galatia 4 ayat 4 dikatakan bahwa ia takluk kepada hukum Taurat. Penulis surat Ibrani mengatakan imam besar kita adalah imam besar yang tidak berdosa. Artinya hukum Taurat itu tidak bisa mendakwa dan menuduh bahwa Tuhan Yesus itu berdosa. Maka di dalam ketidakberdosaan Tuhan Yesus di dalam hukum Taurat itu membuat dia membenarkan kita yang berdosa ini. Maka kebenarannya Kristus yang menurut hukum Taurat tidak berdosa, itu membenarkan kita di dalam kasih karunia yang menurut hukum Taurat itu berdosa. Jadi hukum Taurat itu adalah cermin untuk menunjukkan siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa. Bagi hukum Taurat seluruh dunia ini, seluruh keturunan Adam itu berdosa. Tapi hanya satu yang tidak berdosa menurut hukum Taurat, yaitu Tuhan Yesus. Maka di dalam ketidakberdosaan Kristus, ia mengorbankan nyawanya untuk menggantikan nyawanya kita yang seharusnya mati di dalam kutuk. Maka di dalam hal itulah iman itu yang disebut kasih karunia itu diberikan bagi dunia. Makanya kita tidak lagi diselamatkan oleh karena kehebatan kita, tapi kita sekarang diselamatkan secara nyata oleh karena iman kita kepada Kristus itu yang sempurna menurut hukum Taurat. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat dalam pengertian apa? Kita tidak lagi didakwa hukum Taurat, tetapi kita sekarang sudah dibenarkan oleh karena iman. Dan sebenarnya lebih jauh di perjanjian baru, tuntutan itu lebih banyak. Hukum Taurat itu diringkas oleh Tuhan Yesus menjadi dua. Karena hukum yang utama dan hukum yang terutama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan akal budimu, dan sesamamu manusia. Ya. Jadi perbuatlah apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, karena itulah isi dari hukum Taurat itu. Gitu ya. Jadi hukum Taurat itu hanyalah sebagai penuntun, sedangkan yang nyata sudah datang, Kolose 2 ayat 16 dan 17, yang nyata sudah datang, maka kita tidak lagi di dalam pengawasan penuntun itu. Itu ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ya. Silakan Justin. Selamat malam. Halo? Nggak ada ya? Silakan, siapa ini? Halo, Ya, silakan. selamat malam Kak, Shalom. Ya, shalom. Silakan, Anda mau tanyakan? Oh, thank you. Saya mau bertanya Kak mengenai manusia dari zaman Adam dan Hawa itu sudah berdosa ya Kak ya, sampai saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah seorang bayi yang baru lahir ke dunia ini, apakah termasuk manusia berdosa Kak? Ya, bayi itu sudah memiliki natur dosa meskipun belum melakukan perbuatan dosa. Sama seperti anak singa yang lahir itu sudah buas meskipun belum melakukan perbuatan buas. Kebuasan anak singa itulah yang akan membuat dia melakukan perbuatan buas suatu hari nanti. Dosa yang di dalam bayi itulah yang membuat dia melakukan perbuatan dosa nantinya ketika besar. Jadi dosa itu adalah natur. Jadi bayi yang lahir sudah berdosa meskipun belum melakukan perbuatan dosa. Karena dosa itu kuasa. Dosa itu adalah natur yang membuat dia menyeleweng dari ketetapan Allah. Begitu. Ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Nggak ada Kak, cuma itu aja. Shalom Kak. Ya, sip. Shalom. Silakan siapa nih? Apa ini? Ketupat ini atau apa sih ini?
Halo? Ya, halo Kak. Ya, silakan. Kamu mau tanya apa? Ya, sebelumnya selamat malam dan shalom. Ya. Terima kasih sudah menerima permintaan saya untuk bergabung. Nah, tidak basa-basi lagi, pertanyaan saya ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu, bagaimana umat beragama dapat bekerja sama dalam menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan atau krisis lingkungan? Itu pertanyaan pertama. Sedangkan Tugas pertanyaan agamamu kedua, itu ya. Kau kelihatan kok. Tugas agamamu itu kan? bukan sih, bukan Jadi bukan tugas tugas apa itu? agama, ini kan Tugas kuliah? enggak kok. Ini kan pertanyaannya karena dari awal saya sudah mengikuti Kak Elia ini dari waktu debat-debat kayaknya deh. Kalau nggak Oke, salah, oke. jadi kayak saya ingin menanyakan supaya lebih ada pengalaman atau wawasan untuk lebih menggali apa pertanyaan saya dimaksud yang tadi saya baru bertanya. Itu pertanyaan pertama ya Kak ya. Sedangkan Oke. pertanyaan kedua, caranya menghargai perbedaan teologis antara agama sambil tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. Terima kasih Oke, Kak. jadi satu-satu dulu. Pertanyaan kamu yang pertama adalah bagaimana bisa saling bekerja sama, begitu? Benar? Kalau pertanyaan pertama saya itu kayak gimana, kayak bekerja sama dalam menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan atau krisis lingkungan. Itu pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana caranya umat beragama bersama-sama bekerja untuk menghadapi masalah sosial ya dan lain-lain. Ya karena kita masyarakat Indonesia ya bersatulah di dalam kebinekaan. Menjalankan undang-undang, jalankan Pancasila ya. Jadi prinsipnya itu ya, humanis bukan religius. Ya sebatas humanisme aja. Kan sosialika, humanisme itu kan di dalam ranah sosial. Jadi ya bagaimana caranya bekerja sama untuk bisa saling sama-sama bekerja di antara untuk menghadapi kemiskinan dan lain-lain. Ya masing-masing punya kesadaran dalam batas kemanusiaannya. Jadi menjunjung tinggi kemanusiaan adalah solusinya. Karena di setiap agama pasti ada kemanusiaan meskipun ada perbedaan pandangan pada hal itu karena dogma-dogma agama tertentu. Ya, tetapi yang paling penting cara kita untuk bekerja sama adalah kalau diagram Venn ada A, ada B, ya ada sisi yang beririsan. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi apa persamaan-persamaan dari antara itu yang kita gunakan kekuatan untuk bekerja sama menentukan atau melakukan sesuatu tanpa dan dengan mengesampingkan perbedaan yang ada. Jadi tidak mencampur adukan perbedaan, tapi mengambil yang sama untuk dijadikan kekuatan untuk bersama-sama melakukan pekerjaan gitu. Ya, jadi tapi itu sebatas humanisme, tidak lari ke ranah dogma dan juga doktrin. Gitu. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Ya, kalau yang kedua itu teologis ya. Kalau yang kedua saya tuh Suaramu nggak jelas. perbedaan teologis ya. Halo. Ya, silakan. Apa yang kedua? Kalau pertanyaan kedua itu tadi apa ya? Perbedaan teologis ya Kak, perbedaan teologis antara agama sambil tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. Itu pertanyaan yang kedua ya. Ya, Nah, memang itu makna teologis jangan dicampur-campur. Perbedaan teologi itu jangan dicampur-campur. Yang kita jadikan kekuatan untuk bersama-sama itu adalah humanisme, bukan teologi. Gitu. Yang ketiga apa? Nah, kalau yang ketiga kan kita berbicara tentang pemahaman dan sikap saling mendukung ya Kak ya. Kalau pertanyaan yang ketiga ini menunjukkan pada sikap yang saling mendukung, yang artinya bagaimana setiap agama mengajarkan pentingnya moralitas dalam bagaimana kita bisa menerapkannya bersama dalam masyarakat. Itu pertanyaan ketiga saya. Maksudnya kayak gini Kak, kayak bagaimana setiap agama mengajarkan pentingnya moralitas dan bagaimana kita bisa menerapkannya bersama dalam masyarakat. Ya, kuatkan persatuan lah, kesadaran untuk bersatu di dalam konstitusi, di dalam kebinekaan. Jadi semua tanpa kesadaran semua itu nggak akan selesai. Itu pasti akan lari-lari.
gitu. Jadi tekankan semangat persatuan, kesadaran. Kalau ada perbedaan-perbedaan nggak usah terlalu digubris dan lain sebagainya, gitu ya. Oke gitu ya. Siapa namanya? Halo? Fitur kak. Halo kak. Oke. Yang pernah DM kak. Yang pernah DM Oke. sama kakak. Oh ya. Oke. Lanjut ya. Oke kak. Makasih kak atas jawabannya. Tahun 91. God bless. Silakan Rasyu. Halo Kak, makasih udah accept request-nya. Mungkin aku mau nanya tentang, kan di Alkitab itu ada tertulis bahwa Yesus berkata, tiada seorang pun yang datang ke Bapa tanpa melalui aku. Maksudnya kan situ kalau kita orang Kristiani kan mungkin lebih kenal dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu gimana dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang mungkin tidak atau belum mengenal Kristus gitu Kak? Thank you. Ya, kalau mereka tidak mengenal Kristus, maka mereka tidak mengenal Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun yang mengenal Bapa kecuali anak, dan tak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Ya, jadi Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus adalah sabda. Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa, yang berdiam di dalam Bapa sejak kekekalan. Nah, ketika firman itu keluar dari Bapa dan menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum pernah mendengarkan Yesus? Maka mereka tidak akan mengenal Bapa. Tetapi oleh karena roh, yaitu roh kudus, roh yang satu, yang keluar dari Bapa, roh itu pergi ke seluruh dunia, menginjili seluruh dunia. Maka bagi mereka yang sama sekali belum pernah mendengarkan berita Injil, pada hari penghakiman, Roma 2 ayat 11-16, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Dan hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi segala sesuatu. Gitu. Jadi orang yang tidak pernah mendengarkan berita Injil, keselamatan mereka bergantung pada hati nurani mereka. Tapi bagi mereka yang sudah pernah mendengarkan Injil tapi tidak mau percaya, mereka akan dihakimi, akan dihukum karena mereka menolak. Mereka akan diupahi karena mereka menerima kasih karunia. Gitu, ya. Oke Kak, makasih. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa tap layar ya teman-teman. Thank you. Mantap. Shalom, Kak. Ya, shalom, silakan. Ada yang mau tanyakan, Bu? Saya mau tanya, Kak, gimana ya di pernikahan Kristen itu ya, kalau suami itu sering selingkuh, terus kita masih bertahan pertama, kedua, ketiga, terus di dalam Alkitab itu ada tertulis juga ya, Bu, ya Bang ya, kalau orang yang mengkhianati tidak akan pernah kembali gitu. Gimana kayak gitu, Bang? Kalau masalah perselingkuhan, apa kita masih bisa bertahan? Terima kasih, Bang. Ya, tanyakan kepada Ibu sendiri, apakah Ibu bisa bertahan? Kalau Anda bisa bertahan, silahkan. Tapi kalau Anda nggak bisa bertahan, konsultasikan sama gereja yang memberkati. Saya nggak punya kuasa berargumen Anda harus begini, enggak. Karena yang tahu Anda terikat dengan janji nikah atau tidaknya, apa janji pernikahan Anda, apa yang Anda lakukan dengan suami Anda, itu hanya Anda dengan suami dan juga gereja. Saya nggak punya kuasa untuk itu. Tetapi kalau memang ya kita baca ya Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita itu jangan langsung menilai orang itu salah, tapi jangan langsung mengeneralisasi hal itu.
Dia itu selingkuh karena apa dulu? Apa yang membuat dia begitu? Anda harus pelajari itu. Mengapa suami saya selingkuh? Apa yang salah dengan saya? Atau apa yang salah dengan perbuatan saya? Ada yang salah dengan diri saya atau dengan ucapan saya? Kunci menyelesaikan masalah itu komunikasi. Kalau Anda berkomunikasi dengan baik, saya yakin masalah itu bisa selesai. Kalau dilakukan dengan baik, beda dengan orang yang memang punya masalah kejiwaan, tidak bisa berkomunikasi, itu akan hilang, itu akan susah. Jadi komunikasikanlah. Kalau memang Anda tidak bisa berkomunikasi secara langsung, minta gereja menjadi mediator untuk mempertemukan. Gereja yang memberkati, suruh gereja yang memanggil suami Anda untuk bisa bertemu dengan Anda, mendiskusikan semua hal dengan baik-baik. Ada satu negara, saya lupa di negara apa, ketika mereka mau bercerai, pengadilan itu akan membuat mereka tinggal selama beberapa waktu lamanya di dalam sebuah ruangan. Dan 99% dari mereka tidak jadi bercerai. Jadi apa yang membuat mereka bercerai? Itu karena kurangnya komunikasi, adanya yang kurang apa segala macam. Nah, solusi dari itu adalah perbaiki hal-hal yang demikian itu. Gitu loh. Dia selingkuh apa segala macam, itu adalah akibat. Pasti ada yang menjadi penyebabnya. Gitu. Coba, kalau memang itu dipelajari baik-baik, berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih hikmat untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gitu, ya. Udah sih Kak, cuman gimana ya? Saya satu posisi juga, saya takut sama Tuhan. Memang saya takut banget sama Tuhan karena satu di posisi saya sering bermimpi ya, jangan tinggalkan suamimu sama anak-anakmu. Bimbing, saya pernah doain suami saya, tapi selalu cobaan itu selalu datang Kak. Jadi aku bertanya sama Kakak, gimana? Apa saya mau meninggalkan dia apa tidak gitu Kak? Karena di posisi itu saya takut sama Tuhan Kak. Itu aja Kak. Ya, kalau Anda dapat mimpi yang seperti itu, meskipun memang harus diuji, tapi karena memang firman Tuhan mengatakan jangan bercerai, ya cobalah Anda jalani dulu. Berdoa sama Tuhan, tanyakan sama Tuhan apa maksud dari semuanya ini. Itu bisa saja Tuhan menguji Anda, menguji hidup Anda, menguji iman Anda, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Dan bisa saja itu cara Tuhan menegur kita, menasehati kita. Ada yang salah mungkin di dalam kita sehingga orang-orang itu pada pergi melakukan hal-hal yang seperti itu. Bisa saja itu terjadi meskipun tidak selalu demikian. Ya. Jadi ya tetap berdoa sama Tuhan. Ya. Terima kasih ya Kak ya. Shalom. Ya, shalom. Ya. Semangat selalu ya, Ibu. Justru karena takut sama Tuhan, kita jangan